السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. والسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, tahun ini kita mundur ke belakang 92 tahun yang lalu, sebuah istihad dilakukan oleh para pemuda yang akhirnya memunculkan momentum Sumpah Pemuda. Disinilah kita pentingnya memahami bahwa dengan bersatu kita akan bangkit. Itulah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini, bersatu dan bangkit bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Khalil Nafis dan Ustadz Asrorun Niam, dan insya Allah nanti kita akan juga ikuti tayangan VT yang akan disampaikan oleh Bapak Zainuddin Amali, beliau adalah Menpora Republik Indonesia. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pemirsa TV One dimanapun berada, kita hidup butuh persatuan. Ibu bapak kita semua lahir karena bapak ibu kita bersatu. Kalau bercerai nggak mungkin kita lahir. Yang ketawa ini yang udah punya istri, yang belum punya istri nggak ngerti soal persatuan ini. Bapak ibu sekalian, Indonesia merdeka melawan penjajah itu karena persatuan. Termasuk Sumpah Pemuda yang mempelopori kemerdekaan kita oleh para pemuda kita. Pada 28 Oktober 1928. Itulah Sumpah Pemuda dari persatuan kita. Ibu bapak bisa melihat negara-negara yang tidak bersatu. Jangankan bangkit, mau hidup saja susah. Negara-negara yang konflik, apalagi konflik perang saudara, jangankan dia maju, mau mengisihkan anak muda biar belajar pun sulit. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, persatuan menjadi tonggak di dalam kehidupan kita. Sudah benar
Kementerian Pemuda dan Olahraga mempelopori ini agar masa depan Indonesia emas tergantung pada pemudanya. Ibu bapak, kita bisa melihat di dalam Al-Quran tentang terminologi persatuan dan kesatuan. Allah menyebutnya dengan ummatan wahidah. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Andaikan Allah mau kita jadi umat yang satu, agamanya satu, rasnya satu, semuanya satu. Tempat tinggalnya satu. Kalau Allah mau, tapi wala yazaluna mukhtalifin, kita pasti beda-beda. Jadi memang kita harus paham dengan perbedaan, harus akrab dan bersahabat dengan perbedaan di antara kita. Kecuali yang illa man rahimahu, kecuali Allah rahmati, memberikan hidayah kepada kita semua. Menyebut dengan ummatan wahidah, sebuah kelompok yang satu, artinya terdiri berbagai juz, terdiri dari komponen-komponen tapi mengelompok jadi satu menjadi ummatan wahidah. Dalam terminologi yang lain Allah menyebutkan persatuan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I'tisam, at-tamassuk bihablillahi bidinillahi wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Artinya lawannya tafarruq adalah i'tisam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ibu bapak sekalian, dengan nikmat Allah kita bersahabat, al muslim akhul muslim. Kita menjadi persaudaraan, kita bersatu. Ibu bapak pakai uang berapapun kalau mau ingin dapat cinta orang gak mungkin dapat kecuali Allah yang berikan kepadanya. Yang ikatan iman adalah yang paling kuat. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, keimanan kita yang menjadikan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwan. Dulu suku Aus dan Khazraj perang terus di zaman Rasul. Tapi setelah mereka itu menerima kehadiran Rasulullah, mereka menjadi persaudaraan yang kuat. Kita demi menjaga tanah air, demi kemerdekaan NKRI, demi kemajuan Indonesia, kita bersatu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Ibnu Khaldun memberikan sebuah ilustrasi namanya teori al-asobiyah an-nafi'ah. Teori asobiyah, bukan asobiyah ad-darah, bukanlah teori asobiyah yang mudarat, fanatisme. Bukan fanatisme buta, tapi fanatisme berdasarkan keagamaan kita, berdasarkan moral kita. Diambil dari mana? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin kepada mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Kalau masjid ini bangunan, maka pondasi, tiang itu adalah satu kesatuan yang saling menguatkan. Antara satu dengan yang lain menjadi satu kesatuan. Karena apa? Karena tidak mungkin itu bisa ada atapnya tanpa ada pondasinya. Pondasinya pun tidak menjadi bangunan tanpa ada tiangnya. Maka menjadi yasyuddu ba'duhum ba'dha. Kita sebagai orang mukmin di Indonesia harus saling menguatkan, dan sekarang sedang kita diuji di mana-mana. Kadang-kadang ada kecemburuan, ada kecurigaan di antara kita. Dan itu yang dilarang oleh Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Untuk apa? Mengikat persaudaraan kita. Rasulullah SAW juga menyebutkan apa? Masalul mu'mini fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Apa? Masalil jasadi. Idza ishtaka adun tada'an lahu sa'irul sajati bis sahri wal humma. Bagaikan satu tubuh. Ada perumpamaan, orang mukmin dengan orang yang lain seperti satu bangunan. Itu perumpamaan yang pertama. Saling menguatkan, saling membantu. Ada teman kena COVID, kita bantu. Ada teman kesulitan keuangan, kita bantu. Ada teman ada masalah keluarganya, kita bantu. Ada teman persoalan kerjaan, kita bantu. Itu ya disebutkan kalbunyan. Tapi di sisi lain Allah mengumpamakan apa? Kal jasadi, seperti tubuh merasakan. Ada kepekaan sosial. Yang disebut dengan apa? Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita bisa berbagi terhadap orang lain karena merasa penderitaan orang lain. Itu disebut dengan asobiyah. Teorinya Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa kita Bapak Ibu sekalian menjadi solidaritas sosial. Saling perhatian antara satu dengan yang lain. Kalau itu yang ada pada kita, maka kita bisa mencapai apa?
bisa mencapai kepada kemanfaatan kepada orang lain. Kepahlawan pemuda kita, ya. Bagaimana perjuangan anak muda kita yang sampai menjadi awal dari perjuangan kemerdekaan ini dari mana? Dari jiwa kepahlawanan ingin bermanfaat kepada orang lain. Tidak hanya sekedar yang penting saya enak, yang penting saya nyaman, yang penting saya banyak uang, yang penting saya segalanya. Nggak perlu mikirin orang lain, tidak mungkin itu akan menjadi pahlawan. Maka harus didorong kepada anak-anak muda kita itu mempunyai apa? Punya asobiyah, punya apa? Punya cinta tanah air. Punya apa? Punya solidaritas kepada yang lain. Punya apa? Punya jiwa persatuan di antara kita. Sehingga antara satu dengan yang lain bisa saling menguatkan. Jadi bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan membantu kepada keinginan orang lain. Tidak hanya sekedar ya teman-teman yang hedonis, enak sendiri, maunya sendiri. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Untuk menjadi apa? Persatuan di kita ini. Dan kita ke depan, tidak mungkin kita maju ke depan tanpa ada persatuan. Maka sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan itu adalah ruh dari ajaran agama Islam. Maka tidak benar kalau menyatakan bahwa Pancasila bertentangan dengan Islam. Kalau punya wawasan agama yang wasati, wawasan agama yang moderat, lalu punya wawasan kebangsaan, maka akan menyatakan bahwa Indonesia ini sudah sama dengan piagam konstitusi Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Disebutkan di pasal pertama, innahum ummatun wahidatum min duninnas. Kita umat yang satu tanpa membedakan ras, suku, bangsa, jadi satu. Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah bukan negara hanya disebutkan Islam. Tapi pluralitas penduduknya ada di Madinah. Ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada kelompok pagan. Dan di situ bersatu dipimpin oleh Rasulullah. Maka katanya Syekh, ya, Profesor Dr. Thohir Azhari yang profesor di UI, Profesor Ahmad Soekarja juga Profesor di UIN menyatakan yang paling dekat negara kepada negara yang dipimpin oleh Rasulullah adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi nggak perlu diganti dengan negara yang lain. Apakah khilafah, apakah imamah, apakah imarah. Cukup negara kesatuan Republik Indonesia karena sudah sesuai dengan ajaran Islam. Yang mendirikan siapa? Yang mendirikan adalah para ulama. Dari tetesan ilmu Ki Hasyim Asy'ari, Ki Wahid Hasyim, yang ikut mendirikan negara ini adalah orang-orang yang berilmu agama. Tidak mungkin mendirikan negara yang bertentangan dengan agama. Tapi yang perlu diperhatikan oleh kita semua adalah satu tonggaknya. Kita bisa berbeda-beda, mukhtalifina, kita bisa berbeda-beda semuanya, beda agamanya, beda suku, beda rasnya, tapi kita satu di dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang bersatu dalam perbedaan, pada kenyataannya ternyata sangat sulit untuk kita wujudkan. Ada beberapa individu bahkan kelompok-kelompok tertentu memaksakan kehendaknya untuk memaksakan apa yang dia mau. Padahal sudah jelas Islam telah memberikan rambu-rambu, yaitu disebut dengan musyawarah. Lantas musyawarah yang bersandar pada apa sehingga tercapai persatuan dan kesatuan. Tetaplah bersama kami, Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bapak Ibu sekalian, jamaah pemirsa TV One rahimakumullah, bicara persatuan itu karena ada perbedaan. Jadi yang namanya pasangan itu karena berbeda antara laki dan perempuan. Kalau pasangannya laki sama laki-laki itu bukan pasangan, tapi itu olahraga. Adanya di Kementerian Olahraga. Begitu juga kalau antar perempuan dengan perempuan itu bukan pasangan. Itu sekedar olahraga saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perbedaan itu indah. Kalau setiap yang berbeda kita akan bunuh, kita akan matikan, maka tak akan ada bunga di dunia ini. Indahnya bunga itu karena ada perbedaan di antara kita. Kalau dianggap setiap orang yang berbeda dari kita, kita akan matikan dia, maka tak ada keasyikan lagi untuk kita bicara. Karena kita tidak akan menerima orang yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu,
bagi seorang pemimpin melihat perbedaan itu menjadi sebuah keindahan bagaikan pelangi, bunga-bunga yang harus kita tanam di masing-masing tempat tetapi tetap teratur dan terkoordinasi. Jadi kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian tidak mungkin tanpa perbedaan. Jadi kalau kita tidak mau perbedaan, mengingkari takdir. Wala yazaluna mukhtalifin, kita pasti berbeda. Kita nggak pernah minta kepada Allah lahir di mana. Kalau saya orang Madura, nggak pernah ada janjian kalau saya mau lahir di Madura. Bapak Ibu barangkali ada yang lahir di Jakarta, nggak pernah minta kepada Allah akan lahir di mana dan jadi orang mana dan lahir dari bapak ibu yang mana, tak pernah minta. Itu adalah takdir dari Allah. Maka kalau kita tidak mau perbedaan, berarti kita mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menjadi desainer. Dari perbedaan itu kita rajut menjadi benang yang indah. Lalu desain menjadi sebuah keindahan yang bisa dinikmati, bisa dipakai, bisa dipandang, bahkan menjadi sebuah pemandangan yang indah dalam rekreasi kita. Kenapa? Karena ada perbedaan di antara kita. Oleh karena itu ketika Allah berfirman, ya ayuhan nasu. An-nas. An-nas itu tanda-tanda dalam Al-Quran tidak membedakan antara orang yang hidup dengan agama tertentu, dengan ras tertentu, dengan bahasa tertentu. Maka Allah menyebutkan ya ayuhan nas. Oleh karena itu ketika kita mengatakan manusia persatuan di Indonesia, ada satu persatuan karena terdiri dari beberapa hal menjadi persatuan. Ketika kesatuan kita utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia, persatuan kesatuan, maka lambang kita menjadi apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka berbeda-beda tapi kita menjadi satu. Jadi kalau satu namanya bukan kesatuan, memang satu, kesatuan karena banyak unsur di dalamnya maka menjadi kesatuan. Sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketika Allah menyebutkan An-Nas artinya apa? Tanpa membedakan agama apapun, tanpa membedakan suku apapun menjadi satu kesatuan. Disinilah Kementerian Pemuda dan Olahraga waktunya menanamkan pada anak-anak kita agar apa? 2045 nanti adalah Indonesia Emas karena kita punya bonus demografi. Jangan sampai jadi beban. Kenapa? Karena kita nggak bisa bersatu. Jadi potensi yang besar, bonus demografi, bagaimana pemuda kita yang hebat tapi tak dikelola dengan baik, akan jadi ancaman. Kalau penduduk yang besar jadi ada masalah di dalamnya, paling mereka sakit hati, naudzubillah, penyakitan, ya paling gak bisa ngapa-ngapain. Tapi anak muda yang punya tenaga yang kuat, pikiran yang kuat, tidak dikelola potensinya dengan baik, maka akan menjadi ancaman terhadap sebuah bangsa, baik bangsa kecil maupun bangsa besar. Allah sudah menginginkan An-Nas yang bisa dari suku apapun, dari latar belakangku apapun. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah, menjadikan kita ini banyak suku, bangsa dan qabilah. Li ta'arafu, untuk saling mengenal, bukan satu kesatuan. Tak berarti kita mereduksi, menghilangkan perbedaan kita, tidak. Kita bersatu tetap pada entitas masing-masing. Oleh karena itu di dalam hal ayat ini ada dua teori yang harus kita terapkan dalam hal yang bersamaan. Yang pertama adalah nadriyah syu'ubiyah. Sya'biyah. Ada teori tentang apa? Tentang kebangsaan. Kita harus punya paham kebangsaan. Nggak bisa dijadikan satu, menjadi seragam semuanya nggak baik. Memang harus beda-beda, tapi kita memahami keberagaman kita. Kalau tidak bisa memahami keberagaman, akan hancur kehidupan kita. Kita punya anak 5, punya anak 3, punya anak 4, masing-masing sudah beda. Karakternya beda, padahal ibunya satu, bapaknya satu, apalagi yang ibunya 2, bapaknya 2. Nah yang ketahuan yang pengen nikah lagi ini. Meskipun pakai masker ketawanya ketika dibicarakan soal poligami. Ini orang yang pengen tapi takut sama istrinya. Nah, ini baru bapak 1, ibu 1. Gimana bapak 1, 3 ibu? Ya, 2 ibu, 4 ibu. Bapak 1 beda, apalagi bapaknya beda, ibunya beda. Itu baru dari pasangan. Bagaimana orang yang di Jakarta, orang yang di Jawa Barat, orang yang di Jawa Tengah, orang Jawa Timur, di Sumatera, di Kalimantan pasti berbeda. Oleh karena itu kita jangan ya menghilangkan perbedaan demi satuan. Bukan kesatuan tapi satuan.
Karena sudah tidak ada perbedaan di antara kita, maka kita harus paham tentang keberagaman kita. Syu'ubiyah, tentang kebangsaan yang pasti kita berbangsa-bangsa. Tidak mungkin kita menjadikan satu semuanya seragam, punya pemikiran yang satu, perbuatan yang satu. Tidak mungkin, karena Allah sudah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Yang kedua, ketika kita punya paham kebangsaan, lanjutkan dengan apa? Nadriyah ta'arufiyah. Teori tentang saling mengenal. Jadi tidak kita harus ikut. Yang penting tahu, oh teman saya ini hobinya makan nasi goreng. Ya sudah, kita punya tenggang rasa kepada dia. Teman saya ini beragama Katolik, beragama Hindu, beragama Buddha. Kita tahu mengenal teman kita. Tak perlu kita ganggu, tapi satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga banyak teman kita punya selera yang itu selera ilham sebenarnya. Kalau nggak mengatakan itu rahmat dari Allah yang masuk pada kita, datang kepada kita tanpa kita upayakan. Maka kita harus mengenal pada mereka. Ketika mengenal, maka kita bisa menempatkan pada tempatnya masing-masing. Tidak cukup kita hanya tahu perbedaan yang berbeda-beda itu, tapi tak mau mengenal dengan mereka. Maka kita punya paham kebangsaan, mengenal perbedaan, lalu kita menempatkan perbedaan pada tempatnya. Disitulah perintah Islam. Jadi kalau kita mengatakan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika sesuai Islam, Pak, sesuai. Tadi Profesor Dr. Thohir Azhari dan Ahmad Sukarja mengatakan NKRI paling dekat dengan negara yang dibikin oleh Rasulullah, yang dipimpin sendiri oleh Rasulullah. Lalu kita berislam mau ikut siapa? Kekhilafan setelah Nabi Muhammad tidak maksum, yang dimaksum adalah Rasulullah, yang menjadi uswah adalah Rasulullah. Maka tidak salah founding fathers kita ketika memilih NKRI. Disinilah terbukti 17.000 ya. Dari jazirah kita, pulau kita, ada 600-an bahasa kita. Kita bersumpah ya, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, dan dimulai dari anak muda. Disinilah pentingnya kita menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Persatuan, memahami perbedaan, tapi tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari paparan tadi tentu saja kita ingin mengetahui lebih dalam lagi, lantas apa sesungguhnya hikmah di balik Allah menciptakan perbedaan. Insya Allah Kiai Asrorun Ni'am akan menyampaikannya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan selanjutnya kita akan ikuti sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Zainuddin Amali. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan para pemirsa TV One, khususnya dalam acara Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Para jamaah sekalian yang selalu menjadi pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang budiman. Pada hari ini Damai Indonesiaku akan membawakan tema tentang peringatan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tahun 2020 ini kita peringati untuk yang ke-92. Kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan 92 tahun Sumpah Pemuda sampai hari ini masih bisa kita peringati. Dan tentu kita, baik yang berada di Masjid Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. 92 tahun yang lalu, tentu semangatnya tetap masih sama dengan hari ini. Bagaimana para pemuda kita yang berikrar
menyatukan berbagai latar belakang dalam sumpahnya, dan alhamdulillah ikrar dan sumpah itu masih terpelihara sampai dengan sekarang. Tentu bagi kita, khususnya bagi para generasi muda, ini harus tetap kita jaga dan pelihara sampai kapanpun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada. Karena saya melihat semangatnya tentu adalah yang pertama, semangat para pemuda zaman itu adalah pantang menyerah. Saat-saat tekanan penjajahan Belanda pada saat itu, tetapi semangat untuk memerdekakan diri dengan modal persatuan di kalangan pemuda kita, itulah yang hari ini mengantarkan kita seperti nikmat kemerdekaan yang kita alami sekarang ini. Tentu di samping semangat pantang menyerah, juga rela berkorban. Rela berkorban untuk satu tujuan mulia, untuk cita-cita supaya kita bisa berada dalam satu kesatuan dengan berbagai latar belakang yang saya sampaikan tadi, latar belakang suku bangsa, latar belakang agama, latar belakang etnis, latar belakang bahasa, tetapi kita mampu bersatu, dan ini adalah salah satu karunia Tuhan, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia. Nah, bagi para pemuda, di samping semangat pantang menyerah, kemudian rela berkorban, tentu ada keinginan untuk mendorong ke arah perubahan, yakni perubahan yang lebih baik. Itulah yang mendasari semangat para pemuda 92 tahun yang lalu, sehingga yang kita peringati setiap bulan Oktober, bulan pemuda, dan puncaknya pada tanggal 28 Oktober setiap tahunnya, yang kita kenal dari Hari Sumpah Pemuda, yang dimulai oleh semangat yang saya sampaikan tadi itu. Intinya adalah persatuan. Tanpa persatuan tidak mungkin kita bisa berjuang bersama-sama, tidak mungkin kita bisa bangkit bersama-sama, karena modal yang paling utama adalah persatuan itu. Para jamaah sekalian, pemirsa TV One khususnya yang sekarang ini sedang menyaksikan acara Damai Indonesiaku, sekarang ini sangat terasa bagi kita betapa persatuan itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah kita menghadapi ujian dari Allah, datangnya pandemi COVID-19. Negara kita dan berbagai negara di dunia mengalami hal yang sama. Dampak dari pandemi ini bukan hanya saja terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berpengaruh kepada kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan berbagai sendi kehidupan lainnya.
luar biasa ujian Allah kepada kita. Tentu kita harus hadapi dengan sabar, dengan ikhlas kita menerima ujian ini, dan juga kita harus bersatu menghadapinya. Pemerintah dengan segala upaya kerja kerasnya bagaimana segera memutus penularan virus COVID-19 ini, tentu juga diharapkan masyarakat harus ikut bersama-sama, bergotong royong, bersatu, khususnya para pemudanya. Pemerintah saja tentu tidak akan mampu menangani ini. Kita beri kesempatan kepada yang sudah diberi tugas, tetapi kita support, kita dorong supaya segera berakhir pandemi ini. Dan itu kuncinya adalah persatuan. Semangat Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun 2020 ini, mudah-mudahan kita semua sekali lagi bisa bersatu dan mempersiapkan diri untuk bangkit, dan musibah pandemi COVID-19 di negeri ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memasuki kehidupan normal, para pemuda kita bisa beraktivitas normal kembali, dan kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan berada dalam suasana yang damai, sebagaimana tema acara kita, Damai Indonesiaku. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan dalam segmentasi berikut ini Kiai Asrorun Ni'am akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah hikmah sesungguhnya ketika Allah menciptakan perbedaan di muka bumi ini. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa ba'du. Hadratul mukarramin, para jamaah Masjid Pemuda Al-Muwahhidin, keluarga besar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan pemirsa TV One rahimakumullah. Tadi kita sudah mendengar fitrah perbedaan dan juga pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Secara eksplisit di dalam ayat Al-Quran dijelaskan untuk kepentingan apa. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau, dijadikan saja satu jenis, dijadikan saja yang satu, ummatan wahidah. Tetapi Allah tidak menghendaki itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan kita laki, perempuan, kemudian menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk tujuan saling mengenal. Lita'arofu. Dalam konteks ini, perbedaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dijadikan itu ada dua jenis. Yang pertama, perbedaan yang ghairu muktasab, perbedaan yang given,
yang memang fitrahnya kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak bisa memilihnya. Kita dicipta sebagai laki-laki hari ini, kita nggak bisa memilih menjadi perempuan. Karena fitrah kita sebagai laki-laki, maka harus menjalankan tugas dan juga tanggung jawab sebagai laki-laki. Tidak boleh protes. Atau merasa saya nggak cocok menjadi laki-laki. Sehingga tidak ada ruang toleransi ketika ada orang menyatakan bahwa saya tercipta pada raga yang salah. Tetapi di sebagian masyarakat ada yang memiliki pemikiran seperti itu. Itu keluar dari fitrah kemanusiaan kita. Makanya di dalam hadis secara tegas, la'anallah al-mutarajjilat minan nisa. Allah melaknat orang yang berperilaku laki-laki padahal dia perempuan. Sebaliknya dia berperilaku perempuan padahal dia laki-laki. Karena itu fitrah kemanusiaan kita dan kita tidak diberikan otoritas untuk memilihnya. Dan atas dasar itu pula lah kita tidak patut serta tidak boleh meninggikan atau merendahkan atas dasar yang ghairu muktasab tadi. Ini ada tren nih di sebagian masyarakat. Ada lomba hidung mancung. Kadang aneh dan cilakanya kadang kita memiliki permisivitas karena anehnya. Atau lomba orang cebol, nggak boleh. Itu bukan untuk kepentingan dilombakan. Karena pada hakikatnya itu adalah fitrah aslul khilqah. Yang itu otoritas Allah Subhanahu wa taala. Yang dilombakan adalah yang muktasab dengan akal, dengan pikiran dan juga dengan hati. Lomba kepintaran boleh enggak? Boleh. Dan itu juga kemudian ada perbedaan antara ada orang pintar, ada orang tidak, ada orang miskin, ada orang tidak. Itu adalah muktasab. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita laki perempuan, menjadikan suku A, suku B, suku C, itu tidak untuk kepentingan dikompetisikan, tetapi kepentingannya untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Tidak boleh kita merasa superior karena suku Makassar, suku Jawa, suku Batak. Tidak boleh. Yang ada adalah kompetisi, baru kemudian hikmah yang kedua adalah at-tasabuq bil khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Makanya sebagian ulama tidak mentolerir adanya kontes kecantikan. Karena apa? Karena cantik, jelek, tinggi, pendek, hitam, putih itu adalah aslul khilqah yang tidak layak untuk dipertentangkan. Apalagi kemudian menjadi superior karena persoalan ras, karena persoalan suku. Dan hari ini kita berada di awal bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan Rasulullah juga diwafatkan. Pada saat haji wada, salah satu pesan penting yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pesan persamaan dan larangan membeda-bedakan karena persoalan suku, ras. Ayuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai manusia, lagi-lagi manusia disebutkan, bukan ayyuhal mu'min. Sebagaimana nas Al-Quran yang menegaskan soal ta'aruf tadi. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Di sini Rasulullah di dalam haji wada'nya, pesan terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat, ayyuhan nas, inna rabbakum wahid. Wahai manusia, Tuhanmu satu. Kullukum min Adam. Jangan merasa superior, karena pada hakikatnya kalian semua dari satu nenek moyang, yaitu Adam. Wa Adam min turab. Sementara Adam diciptakan dari tanah.
Jangan merasa hebat, karena pada hakikatnya nenek moyang kita sama. Nah, awal kesombongan itu karena persoalan merasa dia superior. Dan itu yang pertama adalah iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, kemudian dia merasa superior. Saya dicipta dari api, bagaimana mungkin untuk sujud? Adam diciptakan dari tanah, tanah lempung lagi kan? Tanah liat. Saya dari api. Awal musibah yang kemudian Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis di Haji Wada ini, bahwa kita memiliki kesetaraan karena pada hakikatnya kita dicipta dari tanah, nenek moyang kita sama. Kemudian dilanjutkan, la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada kemuliaan dia itu orang Arab atau orang Ajam, orang Jawa, orang Sumatera, orang Batak, kecuali ketakwaan. Dan di dalam konteks ini, siapa yang bisa memberi nilai kemanfaatan lebih? Itu adalah pesan baginda Rasulullah SAW yang luar biasa. Dan kemudian ini diterjemahkan di dalam komitmen anak-anak muda 92 tahun yang lalu soal Sumpah Pemuda. Kita akan bahas di dalam segmen berikutnya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang telah dijabarkan tadi memberikan penegasan betapa sesungguhnya 92 tahun yang lalu kita telah berhasil melepaskan superioritas kesukuan, kebangsaan, kemudian juga bahasa dan mampu disatukan dalam momentum Sumpah Pemuda. Lantas apakah hikmah daripada Sumpah Pemuda? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Jamaah Masjid Pemuda Al-Muwahhidin, keluarga besar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dan pemirsa TV One rahimakumullah. 92 tahun yang lalu, founding fathers kita, anak-anak muda kita, menyadari akan pentingnya komitmen bersatu di tengah perbedaan yang ada. Kesadaran itu muncul karena persoalan panggilan keagamaan, karena persoalan cinta tanah air, dan juga persoalan komitmen untuk menjalankan kebajikan yang bersifat universal. 92 tahun yang lalu, anak-anak muda dari berbagai organisasi, ada organisasi kedaerahan yang berbasis suku, yang berbasis daerah, yang berbasis komunitas, yang berbasis agama, berkumpul, menyadari akan pentingnya bersatu. Tetapi bukan serta-merta kemudian yang besar mendominasi atas yang kecil. Ada Jong Java, ada Jong Sumatera, bahkan ada Jong Batak di dalam komunitas Sumatera, ada Jong Celebes, ada Jong Ambon, kemudian ada Jong Islamit Bon berbasis keagamaan, ada PPPI, bahkan ada pemuda Betawi, komunitas pemuda Betawi berkumpul, berdiskusi, memikirkan soal kebangsaan dan juga komitmen kebersamaan. Jauh hari etos keagamaan kita juga sudah mengajarkan pada saat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di situ ada warna-warni ras, suku, agama, bahkan kelompok sosial. Tetapi itu tidak diperhadapkan dan juga tidak dijadikan faktor subordinasi antara satu dengan yang lain. Dikelola secara baik sehingga menjadi kekuatan. Pada saat baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya melakukan pergerakan dari kota Mekah ke Madinah, kemudian disambut oleh kaum Ansor, orang pribumi dari Madinah. Kemudian yang ada bukan pri non pri yang kemudian dipertentangkan secara diametral,
tetapi dibangun hubungan kemitraan yang dikenal dengan konsep mu'akhoh, konsep persaudaraan. Bukan hanya sekedar persaudaraan simbolik karena kasihan ada orang pendatang, tetapi dibangun dengan posisi sawasiyah, posisi derajat yang setara. Salah satu etosnya kemudian terlahir konsep ekonomi Islam berikutnya. Ada musaqah, ada mukhabarah, ada muzara'ah. Orang-orang Makkah memiliki skill, memiliki keahlian, tetapi tidak cukup properti karena propertinya ditinggal di Makkah Al-Mukarramah. Sementara orang Madinah punya cukup lahan. Akhirnya terjadi simbiosis mutualisme. Dan ini kemudian dimanifestasikan di dalam pertemuan Kongres 28 Oktober 1928, komitmen untuk mencari titik temu di antara perbedaan. Kalimatun sawa, titik temu. Berbeda. Aku. Yang ditonjolkan bukan ananiahnya, bukan keakuannya, tetapi dicari benang merah untuk mempertemukan di antara aku tadi menjadi kami dan juga menjadi kita, menjadi nahnu. Apa titik temu di antara kita? Titik temu adalah komitmen kebangsaan yang sama. Akhirnya terumuskanlah konsep kebangsaan yang kemudian menjadi embrio pada saat kita proklamirkan kemerdekaan Indonesia adalah eks penjajahan Hindia Belanda mulai dari Sabang sampai Merauke, ketemu tanah airnya. Dan itu embrionya 17 tahun sebelum merdeka. Tetapi sebelumnya ada peristiwa-peristiwa. Sumpah Pemuda juga bukan peristiwa yang mandiri. Sebelumnya ada peristiwa-peristiwa komitmen soal persatuan di atas perbedaan. Nilai keagamaan dan juga nilai kesadaran akan nasionalisme menjadi spirit utama. Di bulan Oktober juga, momentum 22 Oktober 1945 mengingatkan betapa peran anak-anak muda santri menggelorakan semangat patriotisme dengan kesadaran keagamaan. Kalau ada orang mempertentangkan antara nilai agama dengan kecintaan tanah air, berarti ahistoris. Berarti juga belum cukup pemahaman terkait dengan nilai-nilai universal keagamaan kita. Pada saat diproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi kemudian sekutu masuk kembali. Akhirnya para ulama berkumpul hingga kemudian 22 Oktober dirumuskan apa yang dikenal sebagai resolusi jihad. Komitmen untuk mempertahankan tanah air itu bagian dari keagamaan. Siapa saja orang muslim yang berada di dalam Masafatul Qasri, titiknya adalah Surabaya, berarti Mojokerto, Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Sampang, Bangkalan, itu fardu ain hukumnya mengangkat senjata melawan penjajahan yang mau mengambil alih kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diproklamirkan 22 Oktober. Tidak lebih dari 1 bulan setelah itu, perlawanan arek-arek Surabaya, perlawanan pemuda Surabaya, perlawanan santri-santri Surabaya, 22 Oktober ditetapkan resolusi jihad, 10 November terjadi puncak perlawanan di Surabaya, dipimpin oleh Bung Tomo, pemuda usia 25 tahun, pekikannya merdeka atau mati, mut syahidan atau iskariman. Kemudian dikenal sebagai peristiwa Hari Pahlawan. Spirit keagamaan terjemahkan di dalam aktivitas kecintaan kita dalam tanah air. Dan hari ini spirit itu perlu kita revitalisasi. Kalau dulu musuhnya adalah penjajahan, hari ini adalah musuhnya COVID-19, musuhnya keterbelakangan, musuhnya adalah ketercabik-cabikan kita sebagai bangsa.
Saatnya kita mengokohkan etos persatuan itu yang merupakan bagian dari nilai keagamaan. Kita aktualkan di dalam aktivitas sehari-hari dan itu menjadi etos utama untuk bangkit. Bangkit kita sebagai bangsa. Ini adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud kesyukuran kita adalah merevitalisasi nilai kebersamaan. Dengan cara apa? Yang pertama, komitmen Sumpah Pemuda itu bukan komitmen akhir, tetapi itu awal. Itu adalah awal membangun common platform, membangun apa yang disebut sebagai taswiyatul manhaj, penyamaan visi dan juga persepsi terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kita terikat sebagai muslim, al-muslimuna ala syurutihim. Kita terikat oleh syarat komitmen yang sudah disepakati oleh founding fathers kita. Kita berada di dalam kehidupan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggung jawab kita adalah menjaga komitmen itu. Dengan komitmen untuk saling berbagi serta tidak mendominasi antara satu dengan yang lain. Bayangkan kalau pendekatannya itu hanya sekedar minoritas mayoritas, pada waktu 28 Oktober 1928 tidak mungkin bahasa Indonesia yang diambil sebagai bahasa persatuan. Pesertanya ada Jong Java, Jong Islamit Bon, kemudian ada Jong Ambon. Kalau dari sisi penutur, jumlahnya bisa jadi 2/3 penduduk Indonesia adalah bahasa Jawa. Tetapi kenapa yang diambil adalah bahasa Melayu? Karena apa? Karena komitmen untuk menjaga kebersamaan. Karena di situ ada pendekatan rasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang egaliter dalam konteks bahasa Melayu. Kemudian menerima serapan dari berbagai jenis bahasa. Di situ ada bahasa Arab cukup banyak, bahasa Jawa masuk, bahasa Makassar masuk. Akhirnya di tengah warna-warni perbedaan tadi, kesiapan untuk memberi dan menerima. Itu menjadi salah satu kunci di dalam membangun harmoni. Makanya ketika kita menyadari berbeda-beda suku, agama, asal-usul, tingkatan, pangkat, dan lain sebagainya, komitmen untuk bersatu menjadi sangat penting. Dengan cara apa? Mencari titik temu sebanyak mungkin. Perbedaan tadi tidak dieksploitasi, apalagi ditonjol-tonjolkan. Perbedaan itu sunnatullah, tidak perlu karena saya dari Jawa, kemudian semua harus mengikuti saya, tutur bahasa Jawa. Tidak. Mencari sebanyak mungkin titik temu. Kita bisa jadi berbeda hari ini. Ada yang karo, ada yang asdep, ada yang staf. Tetapi kita diikat oleh satu kesatuan, satu kantor. Demikian juga kita di dalam konteks keagamaan. Bisa jadi kita diikat oleh satu keyakinan keagamaan Islam, sekalipun berbeda organisasi keagamaan, sekalipun berbeda madhab, sekalipun berbeda orientasi, tetapi kita diikat oleh satu komitmen keislaman. Bisa jadi kita berbeda agama, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Kita berbeda, tetapi kita bisa bersatu diikat oleh komitmen kebangsaan yang sama. Itu yang dikenal konsep ukhuwah. Yang pertama tadi ukhuwah Islamiyah. Sekalipun kita berbeda-beda madhab, berbeda organisasi, berbeda di dalam hal furu'us syariah, tetapi kita tetap satu muslim. Demikian juga di dalam konteks kita berbeda bangsa. Ada dari Indonesia, ada dari Amerika, ada dari Australia, berbenua-benua. Itu tidak layak untuk dipertentangkan, karena pada hakikatnya kita diikat oleh satu kesatuan ukhuwah insaniyah, persaudaraan seiman, dan kita diikat naik atau turun derajat kita soal kemanfaatan. Khairukum anfa'uhum linnas.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari guru-guru yang kita cintai. Bagaimanakah sesungguhnya memaknai perbedaan. Insya Allah di akhir nanti kita akan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah tetap menyatukan hati kita dalam sebuah anugerah yang disebut perbedaan di negeri yang kita cintai ini. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Indonesiaku. Pemirsa yang dirahmati Allah, damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali atau barangkali belum sempat menyaksikan tayangan di episode kali ini, Anda bisa menyaksikannya melalui kanal YouTube di Religiwan. Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa silahul mu'min, doa itu adalah senjata orang mukmin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azmi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira 'ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri 'ajilahu wa ajilahu ma 'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ma sala bihi nabiyyuka wa 'abduka wa na'udzubika ma 'ada bihi nabiyyuka wa 'abduka. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa i'tiqadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya kafi ya man yafattahu ya razzaq. Allahumma rizqna rizqan katsiran mubaraka wa 'allimna 'ilman nafi'a wa hina bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.